Halo semuanya, selamat datang di Cermati. Cerita matematika. Bersama gue Abel dan partner gue kali ini. Gue Monik. Pada kesempatan kali ini, kita akan menemani kalian di Cermati episode kedua. Ya, betul banget tuh. Waduh, udah suatu doa aja ya, Bel. Buat kalian yang belum nonton episode 1, bisa tuh ditonton dulu biar makin afdol dengan cara klik notif yang ada di atas ini. Nah, betul banget teman. Tapi pastinya kita kali ini nggak berdua doang kan teman? Pastinya dong, Bel. Kali ini kita kedatangan dua speaker yang kece abis, Kak Mahes dan Kak Alfa. Halo Kak Mas dan Kak Alfa. Halo, Halo halo Mate, Abel, Monik. halo Abel, halo Monik. Kak Mahes, Kak Alfa gimana nih kabarnya? Baik. Kalian Baik. gimana? Baik sekali. Baik, Alhamdulillah. Kak Alfa sama Kak Mas apa aja nih kegiatannya belakangan ini? Lagi sibuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya, Pak ya? Alhamdulillah. Merenungkan diri. Iya. Emang hari ini kita bakal bahas apa nih, Mon? Sama Kak Alfa dan Kak Mas? Nah, Bel, jadi hari ini kita tuh bakal bahas tips and trick di awal perkuliahan. Nah, betul banget tuh. Nah, kali ini kita bakal bahas tips and trick awal perkuliahan sama Kak Alfa dan Kak Mahes nih. Nah, karena speaker kita udah keren-keren nih, kita bacain dulu kali fakta-fakta menarik tentang speaker kita hari ini. Boleh nih, Mon. Kita mulai dari Kak Mahes dulu nih ya. Kak Mahes itu merupakan mahasiswa jurusan matematika tingkat akhir. Dulu dia pernah jadi Ketua HMDM 2019 dan Ketua BEM FMIPA UI 2020. Keren banget sih. Nah, selain itu dia juga punya banyak prestasi nih. Dia 5 teratas lomba Big Data dan juara 2 debat tingkat nasional. Keren banget, Mon. Keren parah sih ini, Bel. Nah, kalau Kak Alfa ini pernah menjadi Ketua Angkatan Departemen Matematika 2017, Bel. Selain itu, Kak Alfa juga pernah mendapatkan beasiswa Indorunners dari tahun 2018 sampai 2021. Selain pernah mendapatkan beasiswa, Kak Alfa juga pernah jadi presenter in International Conference of Decision Aid Sciences and Application DASA 20 University of Bahrain. Gimana, Bel? Keren parah kan? Keren parah tuh CV-nya mereka berdua ya. Nah, tapi sebelum kita main, ngobrol-ngobrol, Bel. betul banget. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main games dulu nih, Mon. Biar tambah santai nih. Nah, boleh tuh. Jadi, kita bakal main games pernah atau nggak pernah. Nanti gue sama Abel bakal ngasih beberapa pertanyaan buat kamu sama Kak Alfa. Dan jawabnya cukup pakai kertas yang udah bertulisan pernah atau nggak pernah. Gimana, Kak? Gampang kan? Gampang. Let's go. Oke. Oke. Nah, udah pada nggak sabar nih, Mon. Kita langsung mulai aja kali, Mon. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak. Pertanyaan pertama nih. Pernah atau nggak pernah ketiduran pas lagi kelas? 1, 2, 3. Aduh, pernah dua-duanya, Mon. Kalau boleh tahu, kelas offline apa online tuh, Kak? Offline pernah, online juga pernah. Oke. Kita manusia butuh tidur ya, jadi Sangat tuh. iya. Mungkin kita lebih menyerap ilmu pas tidur kayaknya. Nggak tahu deh. Tapi tidak untuk ditiru ya, teman-teman. Nggak untuk ditiru ya. Apa namanya? Ini tuh cuma bisa dilakukan oleh profesional. Tolong jangan ditiru di rumah. Tuh, kalau kata CCTV. Adegan berbahaya. Berbahaya. Bisa bikin bahaya lah pokoknya. Ya, bahaya buat ke depannya. Itu cara belajar masing-masing lah ya. Betul. Oke, lanjut nih pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah pas untuk ujian nggak belajar? 1, 2, 3. Wah. Pernah semua nih kayaknya. Kayaknya wajar nggak sih, Mon? Sebagai mahasiswa? Wajar sih. Apalagi kan kayak Kak sama Kak Alfa kan aktif banget tuh ya, berorganisasi, kepanitiaan, wajar-wajar aja sih. Tapi nggak wajar itu gue, soalnya gue kayak nggak sibuk gitu, tapi nggak belajar juga. Aduh. Mungkin bukan hobi sih. Emang kadang kalau nggak hobi susah. Gak apa-apa, kita juga nggak hobi. Belajar tuh, ya. Oke nih, lanjut nih. Pernah atau nggak pernah digantungin sama dosen? 1, 2, 3. Sama mulu kita ya, Pak ya? Iya, kan emang kita dari maba tuh sejiwa gitu, guys. Hati banget ya. Iya.
cukup cinta aja yang digantungin ya, jangan digantungin dosen. Iya emang bener. Udah susah itu. Kayaknya Abel ini banget ngomongnya dari hati banget tuh kayaknya. Iya, sedih. Iya. Udah selesai nih sesi gamesnya. Gimana Bel? Seru kan gamesnya? Seru banget nih Mon. Kita jadi lebih dekat sama lebih santai nih biar ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Alfa dan Kak Mahes. Nah, kita langsung aja nih Mon ke sesi ngobrol-ngobrol Mon. Boleh tuh Bel. Oke nih, buat Kak Alfa Kak Mahes mungkin kita flashback dulu nih Kak ke waktu pas kalian jadi maba. Apa sih pas jadi maba yang diharapin pas masuk ke Matek UI? Kak Mahes dulu deh. Oke. Kalau gue dulu tuh harapannya sebenarnya sederhana sih. Gue pengen lulus dari Matek UI, itu yang pertama. Yang kedua, gue pengen nyari teman sebanyak-banyaknya gitu. Karena di awal perkuliahan itu mungkin gue agak berbeda ya dengan teman-teman yang dari sekolahnya, itu banyak yang masuk UI. Nah, waktu itu tuh pas gue zaman-zaman maba tuh, gue sedikit dari sekolah gue yang masuk UI. Jadi, gue tuh pengen nyari teman sebanyak-banyaknya gitu loh. Sehingga gue bisa interaksi dengan dia, mungkin mengembangkan ide dengan dia, berorganisasi dengan dia, yang akhirnya punya dampak positif juga kan. Abel sama Monik juga pasti ngerasain kan manfaatnya punya teman banyak gitu. Berguna banget sih buat Gue juga rasain banget. Apalagi gue kan nggak dari daerah kan Kak, jadi tuh kayak gak ada teman awalnya. Dari daerah gue cuman gue sendiri ya masuk Matek, jadi kayak susah gitu. Cuman pas udah ada teman kayak ngebantu banget, Pak. Kalau Kak Alfa gimana tuh Kak? Kalau gue dulu sebenarnya Matek nih kalau di SBM tuh dulu pilihan kedua sih. Jadi sebenarnya buat cadangan aja, tapi alhamdulillah yang pertama dulu pas zaman gue tuh teknik ya kan yang paling itu. Tapi gue bangga banget sih pas masuk Matek tuh sebenarnya gue masih nggak tahu mau ngapain ya kan, karena ya gue punya teknik terus tiba-tiba dapetnya Matek gitu yang sangat-sangat matematika gitu terus. Tapi pas gue masuk sih ya gue berharap bisa berguna lah buat nusa dan bangsa lah, semoga lah ya. Berguna untuk nusa dan bangsa. Ya kita harus berguna buat agama orang tua. Oh iya, agama orang tua nusa dan bangsa ya. Kita harus berguna buat mereka. Yang penting itu sih. Sama wajar sih ya kayak masuk pilihan Matek jadi pilihan 2, tapi bukan berarti Matek itu pilihan yang buruk. Bukan enggak. Pasti dikasih yang terbaik sih. Pasti kita bakal jadi orang lebih baik di tempat yang dikasih sekarang gitu. Jadi take every chance and give the best. Wah, gokil. Ini Pak, lu tuh you are selected Pak, not rejected. Habis itu PSIF tahun lalu bangga banget. Itu tagline PSIF tahun lalu ya guys. Tagline PSIF 2018. 2018 ya. You're selected not rejected, oke? Gitu. Itu prinsipnya. Kalau pas jadi maba ada nggak sih hal yang nggak sempat dilakuin yang buat Kak Maes sama Kak Alfa nyesel sekarang? Bisa nih Kak Alfa dulu. Kalau gue kayak gue hampir nggak ada ya. Jadi semua tuh benar-benar gue kerjain dulu dari kan, karena dulu gue emang mungkin karena rumah deket juga, jadi terus emang orangnya suka bergaul, mungkin suka main juga, jadi udah kita gue ini aja kayak panitiaan di mana sana sini gitu, di MIPA lah, di UI lah gitu, terus di Matek juga gitu. Terus paling yang nggak kecapai itu dulu pas maba tuh gue nggak berani ikut lomba sih. Gue nggak berani ikut lomba dulu. Jadi gue tuh kalah sama Maes gitu. Kalau Maes tuh dulu dia ada lomba pas maba gitu, ngewakilin angkatan gue gitu. Keren banget sih CSI dulu itu. Kayak gue dari dulu tuh terinspirasi banget gitu. Terus tapi itu yang nggak tercapai sih. Kalau bisa sih emang itu harus sih. Kayak ya karena pasti kayak banyak pengalaman buat menantang diri kan, jadi lebih bagus gitu. Itu sih yang gue nggak dapet. Kalau Kamet? Nah, kalau Kamet gimana nih? Sebenarnya sama sih kayak Alfa. Gue hampir nggak sih. Karena menurut gue tuh pas gue awal maba tuh masa-masa gue jadi mahasiswa tuh ya masa-masa buat belajar, beraktivitas, bahkan berideologi sesuai kemauan gue kan. Sesuai kemauan gue kan. Sebelum pada akhirnya nanti mungkin ketika kita lulus tuh kita dihadapkan satu sistem yang mengekang kita buat nggak bisa ngapa-ngapain gitu aksesnya. Tapi ketika lu jadi mahasiswa tuh bener-bener kayak
bebas gitu kan. Berangkat dari kebebasan itu gue mengeksplor diri kan. Kalau gue pengen A ya gue jemput, gue pengen jemput. Itu sih, dan alhamdulillahnya tuh kalau di UI itu kita diberikan akses yang luas kan buat belajar apapun. Nah, mungkin yang sedikit agak gue sesali itu sebenarnya ini beda banget sama Alfa. Kalau Alfa kan dia tuh ketang dan dia ikut semua kepanitiaan di Matek kan. Nah, dulu tuh gue pas gue zaman-zaman gue maba, gue tuh cuma ikut satu kepanitiaan di Matek karena gue lebih banyak beraktivitas di MIPA, di UI sama di masyarakat lah gitu. Nah, itu gue cuma ikut Prisma, itu juga gara-gara diajak temen kan, diajak Gema waktu itu. Udah cuma satu itu doang. Nah, itu tuh gue kayak, oh kenapa ya gue nggak ikut Forsil, kenapa gue nggak ikut Sinus, kenapa gue nggak ikut yang lainnya gitu kan. Padahal kan itu momentum buat gue dekat sama anak-anak Matek juga. Kayak gitu. Itu sih di awal-awal maba yang gue sempat lewatkan gitu. Jadi kesimpulannya sih zaman maba take every chance you get ya. Yo, Ya nggak sih? itu. Ambil Betul. kesempatan yang selagi bisa lah. Betul. Kan di dunia kerja kata Kames tadi kita terkekang di satu sistem kan, jadi kita nggak bebas. Mm-mm. Betul. Betul. Pas waktu jadi maba nih kan udah nih hal yang disesalin. Tapi apa sih Kak yang menurut Kakak harus diprioritasin buat maba-maba kita nanti dari pembelajaran Kakak lah. Ini dari siapa dulu? Kames dulu boleh. Oke. Kalau bicara soal kan ya sebenarnya itu yang tahu kan kita masing-masing nggak sih? Iya. Nah, ya kan. Misalnya gue maunya fokus akademis, terus organisasi yang nomor sekian lah, nomor 5 gitu kan. Atau prioritas gue orang tua gitu kan. Berarti apa namanya akademis ada di bawahnya dan segala macam. Yang tahu kita masing-masing. Yang penting kita sadar dan paham apa yang kita mau sih. Misal nih Abel pengen jadi aktuaris ya kan misalnya. Abel pengen jadi aktuaris. Oh ya udah berarti pas di awal-awal kehidupan maba Abel harus ngeset. Oh, gua punya target nih lulus dari Matek, gua lengkap ya kan 7 sertifikasi dari matkul-matkul yang gua ambil gitu kan. Gitu. Pun buat teman-teman yang pengen jadi data scientist, data analis dan lain sebagainya itu kan sesuai kan, harus menyesuaikan. Artinya fokusnya atau rencananya itu harus disesuaikan dengan apa yang udah di-set sejak awal. Nah, yang paling penting buat dipahamin sama mahasiswa baru itu mereka tuh mau jadi apa, ya kan? Setelah lulus dari kampus. Nah, setelah mereka tahu mereka mau jadi apa, bagaimana caranya merealisasikan itu, gitu kan? Baru nanti kita bicara soal apa nih kira-kira yang akan terjadi setelah gue melakukan 2 hal tadi. Mungkin gitu sih. Jadi karena ketua BEM gue ini udah ngasih wejangan yang sangat-sangat dalam ya, jadi gue cuma mau nambahin aja apapun mimpi yang lu mau kejar di sini tuh kejar aja semua gitu. Jadi jangan membatasi diri. Tapi memang semua orang punya batas ya kan. Jadi tetap memperhatikan diri lu, tetap boleh ambil apapun lu terserah mau ngambil mau jadi asdos lah atau mau jadi ketua himpunan atau mau jadi panitiaan manapun, terus mau ikut mana, ikut sana, sini, belajar, segala macam, terserah lah gitu. Yang penting kayak kata Mas tadi, udah punya tujuan dan udah tahu mau ngapain, dan jangan batasi kalian, itu aja sih. Sisanya udah diomongin tuh sama Mas Teguh, jadi kayak udah keren banget lah gitu. Yo, bener banget sih, bener banget. Lu harus tahu batasan diri lu sih. Iya, karena jangan sampai sakit gitu, jangan sampai sakit. Bener asli, jangan sampai sakit. Dalam banget, Kak. Aku mau kasih pertanyaan lain nih, Kak. Pernah nggak sih Kakak punya pengalaman unik sama dosen? Kalau ada boleh dong ceritain. 1, 2, 3. Dari Kak Alfa dulu. Dulu tuh, karena gue tuh dulu pas masuk Matek tuh, karena gue ngambil semua kemanitiaan, terus jadi gue nggak kontrol juga kayak Mahes gitu. Kalau Mahes tuh kenanya tuh di kesehatan juga kena gitu dia kan. Nah kalau gue tuh kenanya di salah satu matkul lah, salah satu pelajaran gitu, salah satu mata kuliah gitu. Terus jadi waktu itu mata kuliahnya cuma sebentar, terus akhirnya gue belajar tuh angin-anginan gitu. Jadi nggak belajar beneran segala macam. Jadi akhirnya pas UTS tuh gue nggak belajar. Akhirnya gue dari yang itu akhirnya gue shock banget, gue dapet nilai
5,2 kalau nggak salah waktu itu deh nilainya gitu. Terus kayak di depan gue yang anak-anak yang belajar segala macam tuh mereka dapetnya 90, 96 gitu, kayak wah gila ternyata ngaruh banget ya belajar ya gitu ternyata. Udah akhirnya gue belajar keras ya kan, akhirnya habis UTS gue bener-bener nyatet dan memperhatikan banget di kelas segala macam. Terus pas gue UAS gue pede, gue kerjain, pas keluar nilainya 50 gitu, tapi kayaknya gue nggak bakat, jadi ya udah kayaknya kalau emang nggak bakat jangan dipaksain sih. Tapi ya kita pasti bisa sih, kalau belajar itu emang rezekinya gitu. Jadi setidaknya gue tuh tahu kayaknya emang gue nggak bakat di mata kuliah itu. Jadi itu sih paling pengalaman uniknya kalau sama dosen. Atau mungkin ya alhamdulillah dosen gue masih baik kayak gitu. Gitu aja sih. Nice try, Kak. Nice try. Ya, I'm doing my best ya. Monik nih suportif banget ya. Try Kak gitu. Keren gitu kan. Ya, telat sih tapi suportifnya udah kelar gitu maksud gue. Ini nggak apa-apa. Makasih, gue terima. Semangat, Kak. Kalau dari Kak Maes gimana nih, Kak? Pengalaman uniknya. Jadi suatu saat itu gue kelar sholat Jumat, habis mendengarkan khutbah yang luar biasa, yang membuat gue jatuh ke alam bawah sadar, yang akhirnya gue tertidur di dalam sebuah kelas di pojok kanan belakang, dan sedang dilaksanakanlah kelas namanya metode statistika nih, kelas Matstat ya kan, diajarlah oleh yang tidak gue sebutkan namanya di sini, diajarkan oleh seorang dosen. Nah, di tengah-tengah pelajaran itu tiba-tiba teman sebelah gue disuruh sama dosennya tuh ngebangunin gue gitu kan. Terus gue dibangunin, hes gitu kan. Udah akhirnya bangun kan, kaget, mata masih merah ya kan. Set. Terus sama dosennya disuruh maju ke depan. Udah dikasih tuh soalnya tuh ditembak dari dari proyektor kan. Terus istilahnya ngusap muka nih gini-gini. Udah akhirnya maju ke depan. Nulis tuh soalnya, gue tulis ulang soalnya, diketahui ditanya. Terus pas gue tulis jawab, dosennya tuh meleng ke arah depan gitu kan. Ke arah depan. Terus ada tuh teman gue yang pinter banget, namanya Brenda. Kan? Brenda, jawabannya gimana gitu. Langsung tuh Brenda ngasih tahu. Gini Hes gitu. Udah, yang nurunin gue sendiri kan, karena hitung-hitungan doang waktu itu. Saya turun, ketemulah jawabannya, gue garis 2. Gimana Bren? Kata dia gini. Terus gue bilang ke ibunya, Bu, udah Bu, gimana Bu? Ada yang perlu dikoreksi nggak? Terus dia ngeliat, wah, good gitu kan. Terus gue bilang, ya lah Bu, saya kan semalam belajar, asik. Langsung, padahal dikerjain sama Brenda waktu itu. Nah itu pengalaman zaman maba sih. Ya sisanya paling ditegur rambutnya panjang. Alfa lebih sering sebenarnya. Alfa lebih sering kena tegur karena rambutnya panjang. Gitu. Oh iya. Iya kan ya? Iya. Kalau jadi anak teknik kan harus tetap teknik ya. Iya, ke bawah masih ke bawah jiwanya gitu. Gue pengen muda, jadi ya gitulah. Mungkin dulu juga karena kebanyakan belajar, jadi gue nggak ngurus rambut gue gitu mungkin ya. Tapi yang jelas dari kita tuh itu jangan ditiru sih ya, jangan ditiru ya. Ya itu jangan ditiru sih. Jadi saran dari kita tuh kalau bisa setiap dosen menjelaskan tuh di kelas tuh selalu memperhatikan sih, jangan sampai skip gitu. Karena at least lu nyatet dan lu dengerin gitu, at least itu ya gitu. Bener sepakat banget sih, karena itu biasanya yang diajarin di kelas tuh keluar di ujian gitu kan. Sekarang online kan. Online tuh kalau nggak fokus susah juga kan buat diskusi kelompok kayak ketemu langsung ya kan, diajarin teman. Kalau misalnya dulu tuh lu di Matek tuh ada MLC. Iya, ada MLC namanya gitu. Jadi ada tuh ruangan di Matek yang dia tuh dibuat diskusi, nanti di situ tuh ada pakar-pakarnya tuh yang jago-jagonya. Nah, kalau lo datang di situ nanti diajarin gitu. Asdos isinya dulu. Nggak tahu kalau online gini nih ada apa enggak? Online nggak ada sih kayaknya. Belum ada ya. Boleh disaranin tuh ke Radian.
Ya udah, Abel jangan sedih dong. Iya, jangan sedih. Kelihatan sedih banget dia Tenang, nggak tenang. ada ini MLC. Iya. Berat Kak, online ini berat. Oke. Itu jadi salah satu pentingnya peer itu ya Kak ya, bisa ngebantu di masa-masa genting kayak tadi gitu ya Kak Mayas ya? Benar. Betul Asli banget. sih, temen gue baik-baik banget. Nah, kan kita masih online nih Kak. Apa sih yang bikin Kak Mayas ke Alfa kangen nih sama Matek? Dari siapa nih? Siapa aja boleh, Kak Mayas deh, boleh deh. Ya boleh ya. Kalau gue sih kangen tuh ini sih, kangen orang-orangnya, kegiatan-kegiatannya gitu kan. Mungkin kalau kelas mungkin kangen, cuma lebih kangen yang ini nih, yang ketemu teman-teman gitu kan. Kayak biasanya itu anak-anak matik tuh kalau kelar kelas dia tuh turun ke bawah tuh ke hall ngobrol ya kan. Apalagi kalau misalnya habis ujian tuh heboh banget tuh di hall tuh kayak, lu tadi jawabannya gimana gitu. Gue salah gitu, gue kurang minus gitu kan. Itu tuh anak-anak matek tuh biasanya gitu kan. Kalau misalnya kelar ujian heboh banget tuh, hall tuh heboh banget. Nah itu tuh zaman-zaman itu yang bikin gue kangen sih, kayak anak-anaknya seru-seru. Nanti kalau misalnya kelar nih, kelar kelas segala macam kita cabut. Ini anak-anak cowoknya sih lebih tepatnya. Anak-anak cowok itu cabut ke kantin, ke Dallas, main sampai kelas selanjutnya gitu kan. Terus nanti nongkrong di ruang HMD sampai diusir sapam, nongkrong bareng di apa namanya, di warkop gitu kan, sampai 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 lu pengen cabut aja gitu. Terus ini sih, sama kita tuh rutin main ini ya Pak, main futsal ya tiap hari Jumat. Itu kangen banget sih gue. Betul. Sulit kan sekarang, Hmm. asli. Kalau dari Alfa gimana nih, sebagai ketang nih? Pasti Alfa rindu angkatannya banget nih. Gak tau nih angkatan gue kalau denger gimana, kayak enak deh. Gak tau sih gue. Tapi ya udah. Iya, gue kangen banget sih itu. Kalau dibanding apa ya? Dibanding yang kelas atau apapun yang sebenarnya gue butuhkan untuk kuliah gitu ya. Itu gue nggak kangen sih, kayak ya udah gitu. Tapi gue lebih kangen tuh ya itu tadi yang Mas bilang tuh emang bener sih, apa ya, di hall matek tuh. Jadi di hall matek tuh ada meja-meja gitu, terus ya orang-orang tuh apa ya, ngapa-ngapain tuh di situ gitu, kayak nugas, terus belajar, ngobrol, gosip, gibah lah, apalah segala macam lah gitu. Terus semua tuh diomongin di situ gitu. Terus kalau kita mau nunggu kelas selanjutnya juga di situ. Terus kalau apa mau cerita-cerita juga di situ gitu. Terus kayak kalau nggak ada tuh kayak bisa nanya langsung gitu. Kalau ada yang ada teman kita yang nggak ada bisa langsung nanya gitu. Langsung kayak ini kemana ya gitu. Terus tuh itu sih, itu kangennya sih parah gitu. Jadi ketawa-tawa bareng gitu, ngilangin penatnya gitu kan, karena habis kelas biasanya kan habis nelen apa X, Y, dan Z, dan asumsi-asumsi yang kita harus asumsikan selalu gitu. Terus ya udah akhirnya pas keluar gitu bisa ketawa-tawa gitu ya, juga terus bisa ketawa-tawa juga di Dallas sih, di kantin. Kalau gue dulu sama Mahes juga sering gitu. Itu sih paling yang dikangenin ya pas nggak bisa di pandemi gini gitu. Sumpah gue juga pengen ngerasain Kak. Iya. Gue iri banget. Iya, gue sama Mahes akan selalu mendoakan semoga paling lama tahun depan lah ya, paling lama lah, semoga langsung ke Matik biar tahun ketiga sama keempatnya seru lah ya. Iya. Amin, harus seru pokoknya. Interaksi satu sama lain lah di Matek ya lah ya. Tuh. Bahkan. Betul. Betul banget sih. Oke nih, ada pertanyaan paling tunggu nih sama maba kita nih. Dari zaman maba nih Kak, apa udah harus ikut organisasi, kepanitiaan dalam lomba-lomba, dan gimana cara milih organisasi atau kepanitiaannya tuh Kak? Kalau gue ya, ini menurut pandangan gue sih. Menurut gue tuh kalau ditanya harus. Bentar dulu, jangan dijawab dulu nih. Karena kita bakal jawabnya di part 2 nanti nih Kak. Ya nggak, Mon? Oh, oke, boleh. Jadi buat teman-teman jangan lupa ditunggu ya part 2-nya, karena selain bakal ada jawaban dari pertanyaan Abel tadi, kita juga bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian isi di Cermati Question Box. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Siapa tahu pertanyaan kalian dan nanti kita bacain loh. Betul banget tuh. Sampai jumpa lagi ya di part 2. Bye-bye. Ciao. Jangan lupa like, share, dan nonton juga video kita di HMDM Matui. Yeah. Yeah. Like and share, okay guys? Like and share.